warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Hukum Keimigrasian kelas C akan memaparkan mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran mengenai pembahasan hukum diplomatik dan konsuler. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu diplomatik. Menurut KBBI, diplomatik adalah berkenaan dengan hubungan resmi antara negara-negara. Dan menurut Oxford Dictionary, connected with managing relation between countries merupakan istilah diplomasi. Kemudian ada beberapa penafsiran diplomasi, itu seperti politik luar negeri, perundingan, dinas luar negeri, kepiawaian dalam bernegosiasi, diplomasi pengeras suara atau megafon diplomasi. Istilah tersebut berarti diplomasi saling meneriakkan sikap keras, tuduh menuduh, ancam mengancam, dan saling menentang. Hukum diplomatik sering dipasang dengan konsuler. Mengapa? Karena dalam pengaturannya atau hukum selain mengatur tentang hal-hal atau norma dalam perwakilan diplomatik, namun juga mengatur tentang perwakilan konsuler. Landasan adanya hubungan diplomatik. Dalam hubungan diplomatik sendiri pun terdapat negara pengirim dan juga negara penerima. Negara pengirim adalah negara tempat berasalnya seorang diplomatik itu sendiri. Sementara negara penerima adalah tempat di mana diplomatik itu bertugas. Hal ini dapat terjadi jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak negara. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, tepatnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Angka 1, dijelaskan bahwa hubungan luar negeri didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional maupun internasional yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun warga negara Indonesia. Menurut pendapat ahli Edmund Jan Osmanczyk, hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik. Kemudian, menurut L. Dembinski, hukum diplomatik digunakan untuk sebagai rujukan pada norma-norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan antara negara dengan membentuk hubungan diplomatik. Kemudian, menurut Sumario Suryokusumo, hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Hai teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang konsep umum dan pengertian dari hukum diplomatik. Poin yang akan saya bahas yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi. Yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua adalah perundingan, yang ketiga ada dinas luar negeri, yang keempat ada kepiawaian dalam bernegosiasi, dan yang kelima ada diplomasi pengeras suara. Poin yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengapa sih hukum diplomatik sering dikaitkan dengan konsuler? Ya, karena peraturannya tidak hanya mengatur tentang norma-norma ada di hukum diplomatik, tetapi juga mengatur tentang konsuler. Selanjutnya adalah landasan adanya hubungan diplomatik. Yang pertama adalah ada yang namanya hukum diplomatik pengirim dan hukum diplomatik penerima, dan semuanya itu terjadi setelah adanya kesepakatan antar negara. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 1 Angka 1. Dalam undang-undang ini terdapat istilah hubungan luar negeri yang didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara
pemerintah, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Ya, di sini saya akan membahas poin tentang hukum diplomatik dan konsuler menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Edmund Jan Osmanzik. Menurutnya, hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasi dari dinas diplomatik. Yang kedua, menurut L. Dimbinsky. Menurutnya, hukum diplomatik digunakan sebagai rujukan pada norma-norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan antar negara dengan membentuk hubungan diplomatik. Yang ketiga, di sini menurut pakar hukum dari Indonesia yaitu Sumario Suryokusumo. Menurutnya, hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama. Dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian hukum diplomatik. Pengertian hukum diplomatik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut ahli, dan yang ketiga menurut peraturan perundang-undangan. Yang pertama menurut bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diplomatik berarti berkenaan dengan hubungan resmi antar negara. Yang kedua menurut ahli. Menurut Edmund Jan Osmanzik, yang menyatakan hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik. Sedangkan, Sumario Suryokusumo berpendapat bahwa hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama. Dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum, kebiasaan internasional, dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Hukum diplomatik berkaitan dengan hubungan luar negeri atau hubungan diplomatik. Karena dalam hukum diplomatik terdapat hubungan antar negara pengirim atau negara yang mengirimkan perwakilan diplomatik dan negara penerima, negara yang menjadi tempat di mana perwakilan negara pengirim melaksanakan tugasnya yang biasa disebut host country, di mana hal tersebut dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama antar negara. Pada pasal 1 angka 1 di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, terdapat istilah hubungan luar negeri yang mendefinisikan sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Sumber hukum diplomatik dalam mengadili perkara yang diajukan oleh perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam tugas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan pengadilan dan jajaran ajaran sarjana-sarjana paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah prinsip. Perkembangan hukum diplomatik terbagi dari 2 periode, sebelum dan setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat Kongres Wina pada tahun 1815, di mana Kongres Wina tersebut merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina pada tahun 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik. Aix-la-Chapelle pada tahun 1818. Kongres Aix-la-Chapelle didirikan pada tanggal 12 November 1818, di mana kongres tersebut
telah menetapkan lagi pangkat lainnya, yaitu Minister Presiden, yang merupakan pangkat di antara Minister dan Charge of Affairs, sedangkan Legates dan Nuncius, sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Wina, merupakan wakil-wakil dari Pope. Bangsa-bangsa pada tahun 1927, sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa, telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Membentuk komite ahli dengan tujuan kodifikasi kemajuan hukum internasional termasuk tentang hukum diplomatik. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda konferensi Den Haag yang diadakan pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafsan Janis Marus, anggota dari kelompok 1. Saya akan ikut menjelaskan terkait dengan bagian dari sub kelompok kami, yaitu perkembangan hukum diplomatik dan konsuler. Langsung saja saya akan meneruskan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan PBB pada tahun 1945. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang PBB sendiri. PBB didirikan pada tahun 1945. 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun dalam kurun waktu 1949 sampai 1979, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik yang diatur sebagai berikut, seperti hal-hal pertama, pergaulan dan kekebalan diplomatik; kedua, pergaulan dan kekebalan konsuler; 3, misi-misi khusus; 4, hubungan antar negara dengan organisasi internasional; kelima, bagi masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional; keenam, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik; yang ketujuh adalah hubungan antara negara dengan organisasi internasional. Terkait dengan hal tersebut, dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini, khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik, telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik, antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus, pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, dan termasuk para pejabat diplomatik yang ada di perwakilan negara penerima tersebut. Selanjutnya, terkait dengan konvensi diplomatik dan konsuler. Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa materi yang saya jelaskan ini didasarkan oleh materi yang telah dibagikan dalam perkuliahan Pak Tony Mirwanto sendiri selaku dosen kami. Izin Pak meneruskan konvensi diplomatik dan konsuler yang kami jadikan pusat pembahasan di sini adalah Konvensi 1961 dan Konvensi 1963. Kedua konvensi ini sama-sama ditandatangani dan dibahas di Vienna, atau secara Indonesia dibaca Konvensi Wina, namun hanya berbeda tahun dan isinya. Pertama, sebenarnya kelompok kami telah merangkum dan memadatkan isi dari pembahasan konvensi ini. Kurang lebih pembahasannya sebagai berikut. Pertama adalah hak kekebalan diplomatik, yaitu terdiri dari kekebalan atas diri pribadi, di mana pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pribadi seorang pejabat diplomatik adalah kebal. Ia tidak bisa ditundukkan kepada setiap bentuk penangkapan atau penahanan apapun. Negara penerima harus memperlakukan ia dengan menghormati penangkapan atau penahanan apapun. Negara penerima juga harus memperlakukan ia dengan menghormati ketentuan dan harus mengambil segala langkah yang perlu untuk mencegah setiap serangan terhadap diri
dan kemerdekaan atau kehormatannya. Kedua, kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik. Hal ini diatur dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Pasal ini menyatakan bahwa anggota keluarga pejabat diplomatik merupakan bagian dari rumah tangga pejabat diplomatik yang bersangkutan dan juga ikut menikmati keistimewaan dan kekebalan yang diatur dalam pasal tersebut. Sepanjang orang yang bersangkutan tidak berkewarganegaraan negara penerima. Kekebalan lain seperti kekebalan dari yurisdiksi sipil, perdata, dan kriminal atau pidana, kekebalan kewajiban menjadi saksi. Pada pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina menentukan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk menjadi saksi. Mereka tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian di hadapan pengadilan negara penerima jika adanya suatu tindak pidana. Kekebalan selanjutnya adalah kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik itu sendiri. Hal ini diatur pada pasal 22 dan 30 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa gedung-gedung perwakilan adalah tidak dapat diganggu-gugat. Pejabat negara penerima tidak boleh memasukinya kecuali dengan persetujuan ketua komisi. Negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan guna melindungi gedung tersebut. Kekebalan selanjutnya adalah kekebalan korespondensi. Hal ini diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961. Yang dimaksud dengan kekebalan korespondensi adalah bahwa seorang pejabat diplomatik bebas untuk melakukan komunikasi yang dilakukan untuk tujuan-tujuan resmi dan tidak boleh dihalang-halangi oleh negara penerima. Kebebasan ini juga dengan negara penerima dan juga dengan perwakilan diplomatik asing lainnya. Mungkin itu bagian yang dapat saya ikut sertakan untuk dijelaskan dalam video ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat datang pada materi berikutnya. Video kali ini kita akan membahas mengenai Konvensi Wina. Konvensi Wina dibagi menjadi dua, yaitu tahun 1991 dan tahun 1993. Mari kita bahas pertama-tama Konvensi Wina tahun 1991. Konvensi ini mengeluarkan hukum dari hukum diplomatik di mana terdiri dari 53 pasal yang membahas aspek penting dalam hubungan diplomatik antar negara. Konvensi ini memiliki dua pokok pilihan, yaitu membahas kewarganegaraan dan penyelesaian sekitar antar negara. Konvensi Wina tahun 1991 telah sejak tahun 1944, tepatnya tanggal 24 April. Sebelumnya, konvensi ini menghadiri 151 negara. Konvensi Wina 1991 hukum diplomatik telah banyak menginspirasi berbagai negara dalam menerapkan hubungan diplomatik negara. Berikut kita membahas mengenai pembukaan dan penunjukan perwakilan diplomatik. Yang pertama, adanya agreement atau persetujuan. Persetujuan ialah proses adanya saling tukar informasi antar kedua negara untuk dapat menerima perwakilan diplomatiknya. Berikutnya adalah surat kepercayaan. Surat kepercayaan biasa dikeluarkan oleh presiden atau menteri bagi seseorang ataupun beberapa orang sebagai asas legalitas perwakilan negara pengirim. Dan yang ketiga yaitu adanya penerimaan di negara penerima. Biasanya berbentuk dalam upacara di mana kedua perwakilan diplomatik akan berpidato sebagai tanda penerimaan di negara penerima. Tugas-tugas perwakilan diplomatik. Yang pertama ada representasi, kedua proteksi, tiga negosiasi, keempat observasi, dan yang kelima relasi. D. Hak-hak istimewa dan kekebalan politik. 1. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik. Kedua, kekebalan yurisdiksional. Ketiga, pembebasan pajak. Dan yang terakhir, pencabutan kekebalan oleh negara pengirim. E. Berakhirnya hubungan diplomatik. 1. Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir. Kedua, adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara tersebut menolak untuk mengakui seseorang pejabat diplomatik sebagai anggota perwakilan. Selanjutnya, putusnya hubungan diplomatik, dan yang terakhir, hilangnya negara pengirim atau negara penerima. Konvensi Wina 1963 Hukum Konsuler. Pada dasarnya, hukum konsuler tidak jauh beda dengan hukum diplomatik. Hukum konsuler dibahas pada Konvensi Wina tahun 1963. Hukum konsuler terdiri atas 79 pasal dan digolongkan dalam 5 bab.
Konsuler sendiri merupakan perwakilan suatu negara di luar negeri yang bukan merupakan agen diplomatik dengan menjalankan tugas seperti membuat akta notaris, memberikan paspor, mengurus perkawinan, dan melaksanakan yurisdiksi disipliner atas awak-awak kapal milik negaranya dalam rangka melindungi kepentingan komersial negaranya. Berikut adalah beberapa perbedaan lainnya antara perwakilan diplomatik dan konsuler. Yang pertama, surat penugasan perwakilan diplomatik ditandatangani oleh presiden atau kepala negara, sementara perwakilan konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Yang kedua, hak imunitas perwakilan diplomatik penuh, sementara perwakilan konsuler hak imunitasnya tidak penuh. Yang ketiga, perwakilan diplomatik berkantor atau berkedudukan di ibu kota negara penerima, sedangkan perwakilan konsuler berkantor tidak melainkan di daerah-daerah yang dianggap penting.